Hallelujah. We come to you, Jesus. We want to worship you, honor you with all of our heart. Hallelujah. Come on, sing it this one out. Holy, holy.
Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus luar biasa. Dan mari kita rayakan nama Yesus. Haleluya. Come on. Mogosiko ya hai Dia oh Tuhan. Iya no Tuhan dahan dit osono. Come on. Omagayo kopio otko siananu. Opus aiso otko pupuson. Dengan satu suara kita katakan, Iya no oh Tuhan, o binsianan miaga tadaw sumilaw, ko suamon ko lisihonu, wagu kasari. Iya no oh Tuhan, Iya no oh Tuhan, o binisiw miaga kinalaan mo, lorahan ko goyo onon. You go, you ready? One, two, let's go! Yes! Mogosiko ya hai Tuhan. Come on! Mogosiko ya hai Dia oh Tuhan. Iya no kapag masih dahai Monsiding yahai Rumayo dia Popususui doy Gogoyo onu. Iya no oh Tuhan. Yes! Iya no oh Tuhan, o binsianan niya kata daw sumilaw, ko suamon ko lisihonu, wagu kasari. Iya no Tuhan, Iya no oh Tuhan, o bilisiw niya kakinalaan mo, lorahan mo goyo ondon, ko siyananu. Yeah! Ko siyananu. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu, kasih setia-Mu sentiasa baru di hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, dan Engkau-lah yang bertakhta di hati kami. Come on. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. One more time, you ready? 1, 2, let's go. Engkau tetap baik Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Yes! Come on! Iya no oh Tuhan, o binsianan niya kata daw sumilaw, ko suamon mo lisihonu, wagu kasari. Iya no oh Tuhan, o bilisiw niya kakinalaan mo, lorahan. Kasiyanan. Here we go. Oh oh oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Come on. Kasiyanan tu. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You deserve all glory, Lord Jesus. Come on, church. Let us declare that every tribe will sing praises unto our God. Amen. Are you ready? Come on. Let us sing it together. Every tribe will sing your glory. Every nation bow before you, Lord. Every nation bow before you.
love unrestrained. This is our God. Every trust we praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Endless, endless, love unrestrained. This is our God. Every trust in lift your hands up, sing. Amen. Let us declare together. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Amen. There is no one like our God. Declare. Nadai Tuhan sebakalan, Kau Tuhan Engkau, tiada yang seperti Kau Tuhan. 没有人像我们的上帝。There is no one like our God. There is no one like our God. Declare it with all our heart. There is no one like our God. There is no one like our God. Sing it to our God. Every praise and glory unto our God. Yes, Lord, yes, God. You are the one that we need, that we long for in our life, Lord Jesus. We declare, Lord Jesus, right now, Lord, that your spirit fall within each and every one of us. Come on, just let us sing from our heart. Spirit, sun, rushing wind, fire of God, fall within. Holy Ghost, breathe on us, we pray. As we repent, turn from sin, revival embers smoldering, breath of God, fan us into flame. We need a fresh wind, the fragrance of heaven. Pour your spirit out, pour your spirit out. Oh, you pour your spirit out. Fall within us, God. Fall within us, Lord. Hallelujah. For hearts that burn with holy fear,
Pour your spirit out. Pour your spirit out. We need your fresh wind, Lord. We need your fresh. Declare it, church. The fragrance of heaven. Pour your spirit out. Pour your spirit out. We need a fresh wind. The fragrance of heaven. Pour your spirit out. Pour your spirit out. The holy anointing. The power of your presence. Pour your spirit out. You pour your spirit out. 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 Pour your spirit within our life, within our church, within our country. We declare, Lord, your fresh wind be upon each and every one of us in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen, 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 Lord. Hallelujah, hallelujah. Shalom anak-anak Tuhan, apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya kita sangat bersuka cita, kita sudah diberkati lewat daripada pujian penyembahan yang kita sudah naikkan sebentar tadi. Dimanapun kita berada, saya percaya kita mengalami lawatan Tuhan, kita mengalami hadirat Tuhan yang sama. Amin. Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Haleluya. Nah, pagi ini saya sangat bersyukur sekali lagi saya punya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Dan kita masih lagi di dalam tema tentang misi atau misional. Dan saya sangat yakin sepanjang bulan ini kita sudah mendengar banyak tentang misi. Kita sudah mendengar banyak tentang kenapa kita sebagai orang Kristen itu sangat penting untuk memahami, melakukan pelayanan misi ini. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tajuk misi Tuhan Yesus adalah misi kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada 2 M tujuan Yesus datang ke dunia ini. Yang pertama, menurut Lukas 19 ini dikatakan, yang pertama itu Yesus datang untuk mencari. Kalau kita berkata tentang mencari, apa yang kita pikir adalah benda yang dicari itu adalah sesuatu yang penting. Benda ataupun orang yang kita cari itu adalah orang yang penting, orang yang berharga, orang yang Tuhan melihat kita ini adalah orang-orang yang sangat berharga di matanya. That's why Tuhan Yesus sanggup datang ke dunia ini. Dia sanggup mati, disalibkan, sengsara demi untuk menyelamatkan kita. Dia mencari, M yang pertama mencari, dan M yang kedua adalah menyelamatkan. Sangat amazing, sangat luar biasa. Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang meninggalkan, dia meninggalkan tahtanya yang kudus, yang mulia, turun ke bumi menjadi seperti manusia karena dia ingin mencari dan menyelamatkan kamu dan saya dan juga semua orang yang ada di dalam dunia ini. Amin. Tapi tidak cukup untuk kita berhenti di level di mana kita menerima Yesus, mengenal Yesus, dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena setiap kita ini, Tuhan Yesus memberikan kita satu mandat. Tuhan memberikan kita satu amanat, amanat agung, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-28 dan 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Nah, mungkin banyak di antara kita yang berpikir, amanat agung ini hanya untuk orang-orang yang ada panggilan melayani sepenuh masa. Amanat agung ini hanya untuk orang-orang yang memang terlibat di dalam pelayanan misi sampai ke seluruh dunia. Mungkin kita berpikir kita tidak terlibat dalam pelayanan misi, jadi amanat agung ini bukan untuk kita. Tapi hari ini saya ingin ingatkan kita, dan sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa firman Tuhan ini adalah untuk setiap orang. Tidak ada seorang pun yang terkecuali. Setiap orang, kita memegang mandat, kita memegang amanat yang daripada Tuhan, yaitu kita harus pergi menjadikan semua bangsa itu murid Yesus dan membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, pada hari ini kita harus ingat, kita sebagai pengikut Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan, salah satu identiti kita adalah seorang missionary. Amin. Salah satu identiti kita adalah sebagai seorang missionary. Misi adalah satu keharusan, dia bukannya satu pilihan. Sekali lagi, misi adalah keharusan, bukan satu pilihan. Yesus memberikan kita, Yesus memberikan amanat agung kepada setiap di antara kita yang ada di sini, yang mendengar ataupun mereka yang tidak mendengar. Siapapun yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sedang memegang satu amanat, yaitu kita harus melayani di dalam misi. Kita harus menginjil, menceritakan, memberitakan tentang Tuhan kita. Amin. Nah, pagi ini kita akan belajar. Ada 3 hal yang kita mau belajar daripada petikan firman Tuhan di dalam Matius pasal 10 ayat yang kelima sampai yang terakhir. Kita tidak akan baca keseluruhan teks ini, saya hanya akan pick beberapa ayat yang saya boleh kaitkan dengan apa yang kita mau belajar pada pagi ini. Di dalam Matius 10 ayat 7 hingga 8 saya baca untuk kita, dikatakan seperti ini. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 7 hingga 8 dikatakan seperti ini, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, di dalam Matius 10 ini dia menceritakan tentang Yesus mengutus ke-12 rasul, di mana mereka diutus mencari domba-domba yang hilang. Apa yang mereka perlu lakukan? Nah, ini yang kita harus belajar. Pertama, pada hari ini, pagi ini, ketika kita berkata tentang misi, kita harus tahu P yang pertama adalah the purpose. Apakah purpose? Apakah tujuan yang kita pegang? Apakah tujuan untuk kita melakukan pelayanan misi? Apakah inti utama di dalam misi itu? Nah, jangan lupa di dalam kita berkata tentang misi, ada satu hal yang sangat penting yang kita harus ingat, bahwa di dalam misi ini kita adalah anak-anak Tuhan yang mau memberitakan Injil. Nah, apa itu Injil? Di dalam bahasa Yunani, Injil itu disebut Eugelion, yang bermaksud berita baik. Nah, apakah berita baik itu? Apakah berita baik yang kita harus sampaikan kepada orang-orang yang terhilang? Berita baiknya adalah Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat kita, yang sudah mati di kayu salib, yang sudah menanggung setiap dosa dan pelanggaran kita, dan pada hari yang ketiga dia bangkit membawa kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Di dalam Roma pasal 1:16 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, di dalam melakukan pelayanan misi kita harus ingat P, the purpose. Apakah purpose pelayanan misi itu? Adalah untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Kita menyampaikan Injil kebenaran. Kita menyampaikan berita baik tentang siapa Tuhan kita. Di dalam teks yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengatakan, sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Apa yang kita dapat? Di sana kita melihat bahwa ketika Yesus mengutus murid-murid rasul-rasul itu, specifically
Tuhan memperingatkan mereka bahwa tujuan mereka adalah menyampaikan tentang berita baik. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada pelepasan daripada kuasa-kuasa jahat. Amin. Apa yang kita belajar pagi ini? Ketika kita berkata tentang the purpose di dalam pelayanan misi kita, mungkin kita masih tercari-cari. Tuhan, di manakah ladang misi yang Kau mau hantar saya? Kita tidak perlu risau, kita tidak perlu pening untuk memikirkan di manakah ladang misi yang Tuhan berikan. Karena apa? Perhatikan sekelilingmu, perhatikan siapa yang bersama dengan kamu saat ini. Klik kamu, mungkin classmate kamu, mungkin housemate, roommate. Itu adalah ladang misi di mana ada orang-orang yang masih belum mendengar tentang Tuhan, yang masih belum mendengar tentang keselamatan yang daripada Tuhan. That's why Tuhan katakan, kita, each and every one of us, kita ini dipanggil sebagai missionary. Kita ini dipanggil sebagai missionary. Setiap kita dipanggil untuk menyampaikan Injil kepada setiap orang yang terhilang. Amin. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada, pasti ada peluang-peluang di mana kita akan melihat ada kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Nah, di dalam pada tahun 18 ada seorang hamba Tuhan yang diberi nama Dr. Nelson Bell. Dr. Nelson Bell. Dia adalah seorang missionary. Dia seorang dokter, dia pakar bedah, tetapi dia juga adalah seorang missionary. Pada waktu itu, semasa dia masih belajar tentang medical, dia ada hati untuk pergi ke satu tempat untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang di China. Karena orang-orang di China masa itu memang sangat sedikit atau mungkin tidak ada yang mengenal Tuhan. Dan kebetulan Tuhan membuka jalan, membuka pintu. Kebetulan ada hospital yang dibuka di sana dan itu adalah hospital misi. Jadi Dr. Nelson Bell ini dia pergi ke sana, bekerja sebagai dokter, tapi pada masa yang sama dia adalah seorang missionary. Nah, apa yang menarik di sini? Ketika Dr. Nelson Bell, yaitu sebenarnya dia adalah bapak mertua kepada Billy Graham. Dr. Nelson Bell ini ketika dia merawat orang-orang yang sakit, orang-orang yang datang ke hospital untuk dirawat secara fisikal, mereka sakit, mereka perlukan kesembuhan, mereka perlukan treatment. Dr. Bell ini melihat mereka ini bukan sahaja apa yang dilihat di luar. Dr. Bell bukan hanya melihat mereka ini yang sakit secara fisikal, tetapi Dr. Bell melihat orang-orang yang sakit ini jauh di dalam mereka, di dalam jiwa mereka, bahwa orang-orang ini memerlukan Tuhan Yesus. Orang-orang ini memerlukan berita keselamatan, berita pengharapan, berita kesembuhan, berita kemenangan. Dan di sanalah dia memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Dan dia juga yang mementorkan Billy Graham, seorang missionary penginjil yang terkenal di seluruh dunia. Nah, apa yang kita belajar hari ini, dimanapun kamu berada, dengan siapapun kamu bersama-sama, ingat kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang ada di sekeliling kita itu. Perhatikan keperluan orang-orang di sekeliling kita. Itulah kesempatan untuk kita menyampaikan tentang Yesus, tentang Tuhan Yesus. Amin. Mungkin ada orang-orang sakit yang perlu kesembuhan. Ada orang-orang kusta yang dikatakan Yesus katakan tahirkan orang yang sakit kusta. Mungkin ada orang-orang yang kita perlu bawa di dalam doa. Ada orang-orang yang perlukan pelepasan daripada ikatan kuasa iblis. Perhatikan sekeliling kita. Ladang pelayanan kita, ladang misi kita yang paling dekat dengan kita, yang kita boleh lakukan setiap hari, yang kita tidak perlu menunggu untuk kita pergi ke di tempat yang jauh untuk melakukan misi, tetapi di sekitar kita, bahkan mungkin even ahli keluarga kita mungkin ada yang masih belum mengenal Tuhan. Nah, itu juga adalah ladang misi, itu adalah ladang pelayanan kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, P yang kedua adalah problem.
P yang kedua adalah problem. Di dalam Matius pasal yang 10 ayat 16, saya mau bacakan untuk kita di sini, dikatakan seperti ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bayangkan perumpamaan domba di tengah serigala. Di sini dan dikatakan di sini, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, menyesah kamu di rumah ibadatnya. Di sini sangat jelas Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kepada rasul-rasul yang diutusnya bahwa di dalam masa mereka menyampaikan atau melaksanakan pelayanan misi, pasti akan ada rejection, pasti akan ada opposition, pasti akan ada masalah yang akan timbul. Tetapi kita tidak perlu takut, karena di dalam Matius pasal 10 ayat 28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, Yesus sudah memperingatkan rasul-rasul pada masa itu, dan pada hari ini juga message yang sama untuk kita semua. Tuhan Yesus mengatakan, walaupun ada masalah, walaupun ada rejection, walaupun ada opposition, apapun yang akan terjadi kepada kita pada waktu kita menyampaikan tentang Tuhan Yesus kita, Yesus mengatakan, jangan takut, jangan takut. Karena mereka tidak berkuasa ke atas jiwa kita. Dan Tuhan Yesus menjanjikan pemeliharaan. Di mana yang ketiga, P yang ketiga adalah promise. P yang ketiga adalah promise. Di dalam Matius pasal 10 ayat 30 dikatakan, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. 31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Wow, ini sesuatu janji yang sangat luar biasa. Ketika Tuhan mengingatkan para rasul bahwa akan ada masalah, akan ada tentangan, akan ada macam-macam masalah yang kita akan hadapi. Ketika kita menyampaikan apa yang kita percaya kepada seseorang. Tetapi Tuhan Yesus juga menjanjikan tentang adanya penjagaan, adanya pemeliharaan dari Tuhan. Amin. Karena itu jangan takut untuk menyampaikan tentang kebenaran. Ketika kita diperhadapkan dengan satu situasi di mana kita perlu menyatakan tentang apa yang kita percaya, jangan takut. Katakan apa yang perlu dikatakan. Perdengarkan apa yang perlu mereka dengar. Kalau mereka perlu mendengar tentang pengharapan, kalau mereka perlu mendengar tentang Tuhan Yesus yang mampu melepaskan mereka daripada penyakit, kalau mereka perlu mendengar bahwa ada Tuhan kita, Tuhan Yesus yang mampu memenangkan mereka, bahkan mereka perlu mendengar bahwa ada Tuhan kita, Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan yang kekal bagi kita semua. Amin. Di dalam Matius 10:32 juga dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Wow, sangat luar biasa. Ketika kita diperhadapkan dengan mungkin ugutan, ketika mungkin kita diperhadapkan dengan masalah, karena kita ini adalah orang-orang yang mau menyampaikan tentang Tuhan Yesus, yang mau menyampaikan tentang kebaikan, yang menyampaikan tentang kuasa keselamatan, kesembuhan yang kita dapatkan daripada Tuhan Yesus. Ketika kita begitu berani untuk mengakui kepercayaan kita, iman kita di depan siapapun, Yesus berjanji bahwa dia juga akan mengakui kita di depan Bapa kita yang di surga. Amin. Ini adalah satu penghiburan yang luar biasa untuk kita tidak perlu takut. Yang pertama, bila kita berkata tentang pelayanan misi, ingat, P yang pertama adalah purpose. The purpose kenapa kita melakukan misi adalah menyampaikan Injil. Injil yang membawa keselamatan, yang membawa pengharapan bagi orang-orang yang terhilang. P yang kedua adalah problem. Apapun masalah, pasti ada masalah. Tidak akan
Yesus tidak menjanjikan bahwa tidak ada masalah, tetapi apa yang Tuhan Yesus janjikan, ada pemeliharaan yang Dia berikan kepada orang-orang yang berani, yang setia di dalam menyampaikan tentang kebenaran. Walaupun berdepan dengan maut sekalipun, kita akan tetap menyatakan iman kita di dalam Yesus. Amin. Dan P yang ketiga adalah the promise. Janji Tuhan bahwa Dia, ketika kita berani untuk mengakui Dia di depan siapapun juga, Dia berjanji Dia juga akan mengakui kita di hadapan Bapa kita yang di surga. Amin. Itu sangat luar biasa. Sama membawa kita kepada kesaksian sepasang suami istri. Mereka ini adalah missionary yang melayani di Filipina, right? Pada satu ketika dulu mereka ini adalah missionary yang melayani di Filipina, yang bernama Martin dan Gracia. Dan apa yang berlaku, mereka ini menjadi tawanan selama 1 tahun. Mereka menjadi tawanan. Dan yang lebih mengerikan, mereka ini dijadikan tawanan bukan tinggal di satu rumah, bukan tinggal statik di satu tempat, tetapi mereka ini perlu berjalan turun naik bukit di tengah-tengah hutan sebagai tawanan. Nah, kamu boleh melihat, kamu boleh mencari kesaksian mereka ini, ada di dalam Google, ada dalam YouTube. Tetapi salah satu kesaksian Gracia, si istri Martin, suaminya meninggal ketika itu, pada waktu itu, tapi Gracia sampai hari ini bahkan dia menuliskan buku-buku yang menceritakan tentang kesaksian apa yang mereka alami semasa mereka menjadi tahanan selama 1 tahun. Imagine 1 tahun. Apa yang terjadi ketika mereka mengalami penganiayaan itu, ketika mereka mengalami kesukaran, kesulitan, kesakitan sebagai tawanan di tengah-tengah hutan itu. Dia sempat untuk argue dengan Tuhan. Dia sempat untuk berpikir bahwa Tuhan, kenapa saya mengasihi Engkau? Saya sanggup datang ke tempat ini menyampaikan berita baik-Mu, tetapi kenapa saya berada di sini pada waktu ini? Ketika itu dia mereka di tengah-tengah hutan dan dia sangat kesakitan. Tetapi akhirnya suaminya berkata seperti ini, suaminya menguatkan dia, suaminya membawa dia untuk membacakan kembali the scripture yang mereka hafal. Dan salah satu firman Tuhan yang mereka ingat masa itu adalah di dalam Psalm 23:4, Mazmur 23 ayat 4. Ini saya ambil daripada apa yang dia tulis di dalam kesaksiannya. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Ini menjadi kekuatan kepada mereka berdua. Mereka dikuatkan di tengah-tengah penyiksaan sebagai tawanan di dalam hutan. Ini menjadi kekuatan bagi mereka. Dan apa yang menarik, ketika mereka menjadi tawanan itu, mereka sempat melayani orang-orang yang sama-sama ditawan dengan mereka itu. Dan itulah amazingnya hati orang yang sungguh memahami, yang sungguh punya hati yang mengasihi orang-orang yang terhilang. Tidak kira apa yang terjadi, apa masalah yang mereka alami. Walaupun mungkin kita sempat sebagai manusia biasa, kita mungkin sempat untuk argue dengan Tuhan. Kita mungkin sempat untuk mempersoalkan tentang keadaan itu. Amin. Tetapi sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh paham tentang pentingnya mereka yang terhilang ini mengenal Tuhan, dimanapun mereka, apapun keadaan, dia masih sanggup, dia masih siap untuk menyampaikan, memberitakan tentang Tuhan. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam kesusahan apapun, yang saya percaya bukan mereka seorang. Kalau kita melihat, kalau kita mencari banyak cerita tentang bagaimana para missionary yang specifically mereka pergi ke satu tempat, walaupun bahaya apapun yang sedang mereka yang ahead of them, walaupun ada bahaya yang sedang menanti di hadapan mereka, itu tidak lagi menjadi ketakutan, karena mereka sangat paham bahwa
yang lebih penting itu adalah keselamatan mereka. Karena kita sebagai anak Tuhan, keselamatan kita sudah terjamin di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ini sangat amazing, sangat luar biasa. Bagaimana para missionary, mereka sangat setia. Walau apapun yang terjadi, apapun masalah, apapun rejection, bahkan berdepan dengan pembunuhan sekalipun, kalau mereka berdepan dengan maut sekalipun, mereka tetap di dalam panggilan, tetap mengerjakan pelayanan misi yang ada, yang diamanatkan oleh Tuhan untuk mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, mari kita melihat statistik ini. Sebagai penutup, mari kita melihat statistik ini. Kalau kita melihat tentang statistik kematian, dan ini adalah jauh sebelum COVID-19. Kalau kita melihat statistik kematian semasa COVID, itu sangat mengerikan. Dan ini sebelum adanya COVID, kita melihat bahwa setiap saat itu sebanyak 1.78 ataupun 1 atau 2 orang yang meninggal seluruh dunia. Setiap menit ada 107 orang yang meninggal. Setiap jam ada 6.390 orang yang meninggal. Setiap hari ada 153.000 orang yang meninggal. Dan setiap tahun dianggarkan 56 juta orang yang meninggal dalam 1 tahun. Nah, adakah ini mampu untuk menggoncangkan ataupun menggegarkan hati, perasaan kita? Kalau kita melihat pelayanan misi ini adalah sesuatu yang sangat urgent, kita melihat bahwa ada urgensi di dalam melakukan pelayanan misi ini. Karena apa? Setiap hari, bahkan setiap saat ada saja orang yang dipanggil Tuhan, ada saja orang yang meninggal. Nah, mungkin kita berpikir, adakah mereka ini meninggal dan mereka sudah mendengar tentang Tuhan? Adakah mereka ini meninggal dan sudah mendengar tentang siapa Tuhan kita? Dan mari pada hari ini, mari kita tetapkan di dalam hati kita bahwa setiap hari, mari kita mencari kesempatan, mari kita intentionally mencari peluang, mencari kesempatan untuk mau memberitakan Injil kepada siapapun juga yang kita temui, kepada siapapun juga yang bersama dengan kita. Amin. Gereja harus menjadi gereja misional. Saya sangat bersyukur gereja kita, misi kita adalah menanam gereja, 50 gereja dalam 10 tahun. Nah, hal ini tidak akan terjadi kalau jemaat kita sebagai jemaat punya perasaan yang amanat agung ini hanya untuk Pastor Perry, amanat agung ini hanya untuk Pastor Joe, untuk Sis Alip, untuk pekerja-pekerja sepenuh masa. Kalau kita ada pikiran atau sikap seperti itu, misi menanam gereja, 50 gereja dalam 10 tahun itu tidak akan terjadi. Tetapi pada hari ini, bulan ini kita sudah diingatkan tentang misi, betapa pentingnya gereja dan kita sendiri memiliki sikap yang selalu mau menceritakan tentang Tuhan, yang mau memenangkan jiwa-jiwa. Saya yakin dan percaya tidak mustahil BWCC di sisi akan memiliki 50 buah gereja dalam masa 10 tahun. Amin. Saya sangat percaya. Nah, di sini saya tulis, we are to be on a mission from God. Kita ini adalah misi, kita ini adalah agent missionary dari Tuhan. To be a visible representation of who Jesus is. Sekali lagi, to be a visible representation of who Jesus is in our respective community. Nah, di mana engkau berada saat ini? Ingat, kita ini adalah utusan. Kita ini adalah yang diutus Tuhan sebagai missionary, sebagai representative yang orang boleh melihat. Kita ini adalah representation of siapa Tuhan, siapa Yesus itu. Ingat, dimanapun kamu berada saat ini, setiap kita memegang amanat agung untuk sentiasa menyatakan siapa Tuhan, keselamatan daripada Tuhan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, bukan kebetulan
Anda berada di mana Anda berada saat ini. Perhatikan di mana kamu saat ini. Siapa di sekelilingmu, siapa community kamu, siapa orang-orang yang selalu bersama dengan kamu. Bukan kebetulan. Dan saya percaya God has strategically placed you and me there to be His missionary. Amin. Dimanapun kita, Tuhan yang meletakkan kita secara strategik berada di mana kita berada saat ini sebagai missionary, sebagai orang-orang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan misi Injil kepada setiap orang yang terhilang. Amin. Haleluya. So saya percaya kita diberkati, kita belajar sesuatu. Jadi mari kita ingat, mari kita letakkan di dalam hati kita sekali lagi. Kita ini adalah missionary. Setiap kita ini adalah missionary. Amin. Dan mungkin kita tertanya-tanya, bagaimana saya mau terlibat? Bagaimana saya mau terlibat pelayanan misi kepada orang-orang yang mungkin jauh daripada saya. Saya tidak boleh pergi ke sana, tetapi saya rindu untuk mau terlibat di dalam pelayanan misi. Kamu tahu bahwa gereja kita ini, Bidara Bersisi di Sisi ini adalah hasil daripada pelayanan misi gereja Mother Church kita, yaitu Charis Christian Center. Hasil daripada pelayanan misi mereka terbentuklah gereja Bidara Bersisi di Sisi. Nah, begitu juga dengan kita. Saya percaya hasil daripada doa-doa kita, pemberian kita, kita mampu untuk bergerak bersama ke arah misi yang lebih jauh, misi yang lebih besar, di mana kita support orang-orang yang kita akan hantar kepada misi, ataupun kita support orang-orang yang kita hantar, yang kita percayakan untuk menanam gereja dimanapun Tuhan menunjukkan kepada kita gereja yang harus kita tanam. Bagaimana kita untuk terlibat selain daripada mendoakan mereka adalah resources yang kita ada, keuangan yang kita ada, apapun yang mungkin kita ada untuk support mereka. That's how kita involve di dalam pelayanan misi yang lebih besar, yang keluar daripada apa yang kita kerjakan setiap hari in our daily mission, di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Jadi jangan risau kalau Anda punya hati untuk mau menginjil hari ini. Ingat, kita boleh berdoa, kita boleh terlibat dengan pemberian, dengan resource yang kita ada. Amin. So itu sahaja daripada saya hari ini. Saya harap kita diberkati dan Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resip transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.